Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'lil adiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muslimin untuk Al-Ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokom Komarian beserta segenap para pengurus intinya. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa dalam riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dengan keberkahan dalam menjalani tugas sebagai ketua dan pengurus, insya Allah berkah. Dan juga yang sangat saya hormati selaku guru pembimbing yaitu Al-Mukarramah Hamidah Ustazah Siti Nadia Ulfa S PDI. Kita doain Ibu mudah-mudahan dia panjang umur, sehat badan, sehat tinggi, bertakdirnya akan bisa menjadi wakil figur yang memiliki uswah hasanah dan juga cepat-cepat diberikan Allah. Dan juga yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim mungkin tahun alhamdulillah bisa hadir, juga Ketua DKM Masjid Jami Al-Muslim beserta jajarannya, dan juga yang sangat saya hormati para tokoh ulama, tokoh masyarakat, calon-calon umroh, calon-calon haji husnul khotimah, hadirin jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini kita sudah berada di hari kelima daripada bulan Jumadil Akhir. Allah kasih berikan kesempatan dan alhamdulillah kesempatan ini kita menggunakan yang sebaik-baiknya. Sesaat kita duduk istirahat jasmani kita, rohani kita diisi. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya yang hadir di sini. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengambil acara Bu Supia. Alhamdulillah juga terima kasih kepada channel Yoyo Inanda yang selalu bersama kita. Yang mudah-mudahan dengan adanya channel ini Ibu ngajinya lebih khusyuk, lebih tertib gitu ya Bu ya. Karena kalau nggak ada syuting Ibu biasanya pada mau ngobrol. Aku ada yang tersinggung. Terima kasih kepada Ibu Yuli. Alhamdulillah Ibu, ini apa cuaca kalian yang memang belum stabil gitu. Hujan turun, panasnya sedikit gitu ya. Jadi banyak yang sedang sakit. Kita doain ya Bu, sakit pertukaran cuaca, sakit memang sudah ada gitu. Memang sudah ada penyakitnya ya. Kita doain Ibu. Di sini ada 9 yang sakit untuk orang muslimin ya. Terus juga ditambah dengan jamaah dari Nurul Mamang tapi bertempat di wilayah Nurul Salam.
yaitu Bapak Taufik Hidayat bin Bapak Haji Tata, anaknya almarhumah Haji Ani ya Bu ya. Beliau itu dulu rajin banget ngajinya ya, rajin banget. Alhamdulillah kemarin baru saja menjalankan operasi kantong kemih apa namanya, hernia ya, hernia. Mudah-mudahan kita doakan ibu operasinya kemarin berhasil. Ini untuk al-muslimin, yaitu Pak Haji Ahmad, Pak Khalil, Ibu Lilis, Pak Sudrajat, Ibu Rubiyah, Ibu Indriati, Nanda Hiba, Ananda Arya, Bapak Konirun. Bapak Konirun, ada 9. Ini yang ketahuan, ya, ada yang tidak ketahuan. Maksudnya kita belum paham. Pokoknya kita sebagai sesama umat Islam selalu kita doakan, baik yang jelas, yang kelihatan, yang kita tahu maupun yang belum kita tahu. Kita sama-sama berdoa, Ibu, mudah-mudahan yang tadi saya sebutkan, terutama untuk adik saya itu kemarin laporannya keputusan, saya juga berlihat di sana, ya Bu ya. Itu nangis terus katanya. Ya mungkin ya orang yang udah ngerasain gula mungkin ya, gula asam gula gitu ya. Itu sakitnya sangat luar biasa gitu, kalau lagi terasa ya Bu ya. Rendah salah, tinggi juga salah gitu ya. Kita doain aja ini Maryam binti Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan seperti semula, disabarkan baik yang sakit maupun keluarga yang merawatnya. Jadi kita doain itu. Mudah-mudahan bersama doa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbun nas ashabin nas isbi. Anta syafila syifa ila syifa wa syifa ala yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firman wa walidina amin. Untuk itu kita sengaja ngambil Nasoilul Ibad. Kenapa Ibu? Ini baru halaman 80. Halaman 80 karena bisa sampai 200-an ya Bu, sampai 300 halaman. Kenapa Ibu? Yang sebentar lagi kita mungkin ketemu tinggal beberapa kali ya. Saya nih Januari, Februari ya, 2 bulan lagi. Maret tanggal 23 yang insya Allah saya lihat itu Bu, jatuh yaitu Ramadan. Jadi bulan Maret tanggal 23 jatuhnya bulan Ramadan, alias kita berpuasa. Makanya pada hari ini yuk kita sama-sama Ibu Nasoilul Ibad ya, di halaman 80 makalah ke-44. Benar ya. Gak apa-apa Ibu yang matanya bermasalah pakai kacamata biar jelas. Kalau saya alhamdulillah memang kalau pakai belajar ini harus pakai kacamata ya, karena tulisannya kecil-kecil. Udah Ibu, gak apa-apa pakai aja Bu, pakai gak apa-apa. Gak usah malu ya, sama-sama kok, saya juga sama pakai ya. Ibu lihat 80 halamannya, makalah ke-44. Yuk kita lihat
Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama. An ba'dil hukama. Samrokul ma'rifati salasu tisol. Al-haya'u minallahi ta'ala wal hubbu billahi wal unsu billahi. Sebagian ulama ahli hikmah. Hukama itu ulama yang makrifat dengan zatnya Allah. Ya, hukama itu adalah ulama yang makrifat dengan zatnya Allah, Ini mengatakan Ibu bahwasanya buah makrifat, kalau buah itu hasil ya. Buah makrifat ada 3. Samrotul makrifati salasu hisori. Jadi buah makrifat hasil dari makrifat. Makrifat itu artinya kita mengenal Allah. Ada 3, yaitu al-haya'u minallahi ta'ala, yaitu orang yang mempunyai rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah. Kalau malu kepada Allah gimana, Bu? Contohnya, kalau kita ingin melakukan hal-hal ya yang dilarang, kita rasanya malu gitu loh, Bu. Bukan berarti ada, Bu. Kalau saya tanya, kenapa Ibu gak ngaji ke musola, ke majelis taklim, ke masjid? Kata dia, malu, Umi. Malu itu bukan malu yang itu, kalau malu itu ada tempatnya. Malah justru kalau kita belum paham, itu tempat kita belajar di majelis taklim. Soalnya mak-mak, ya Bu ya, belajarnya di sekolah, ya Bu ya. Kecuali kalau yang memang kuliah, ya Bu ya. Gak mungkin Ibu ada di madrasah, gak mungkin Ibu ada di sanawiyah, gak mungkin Ibu ada di aliyah, kan begitu ya Bu ya. Jadi memang tempatnya mak-mak di sini belajar. Jadi malu kepada Allah, misalnya nggak sholat, malu Bu. Begitu, ya malu kalau nggak sholat. Malu kalau nggak kita bersedekah, kalau kita nggak berbagi. Karena apa? Semua itu diberikan oleh Allah. Jadi malu. Dan hadis Nabi juga mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah merupakan bagian dari iman. Makanya kalau orang yang beriman, malunya itu ada. Orang yang nggak punya malu berarti dia tidak punya iman. Ya, kadang-kadang pas kontrol ya. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi ini al-haya'u minallahi ta'ala. Yang kedua, orang yang makrifat, kata ulama ahli hikmah, yaitu wal hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Orang kalau mencintai sesuatu karena Allah, insya Allah langgeng. Contoh, kalau kita ngajinya karena Allah, pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau keberkahan ilmu. Terus kita bersedekah karena Allah, bukan karena orang, bukan karena sesuatu, insya Allah berkah. Seperti itu. Sama ketika kita dandan nih, Bu, dandan di sini nih, kita dandannya karena Allah. Masa sih karena Allah? Iya karena Allah. Karena kalau kita mau kumpul ngaji di rumah Allah, itu harus betul-betul rapi. Jangan waktu kondangan doang rapi. Giliran ngaji sendal sebelah lain warnanya, sebelah lain. Baju juga begitu, ya Bu ya. Biarilah ngaji dekat. Nah sekarang untung ada Bu Yuli punya channel. Coba
Jadinya dari rumah ibu udah sedemikian rupa, baju dicari dulu yang bagus, biar nanti hasilnya dilihatnya bagus. Ibu jangan HP aja, ibu langsung ke TV-in bu, jadi gede. Nanti kan ibu melihat nih, kalau udah dibagi ya, ibu lihat, ya sambungin ke TV. Saya senang bu lihat ke TV. Kalau di HP kecil. Kalau di TV gede, kelihatan tuh hidungnya, bajunya, lagi bacanya. Benar ibu, ya. Kayak kemarin saya di Cianjur itu pun saya lihatnya saya tampungnya ke TV. Saya lihatin aja di TV. Tampung gede-gede banget. Apalagi mama pantatnya. Kesel banget ya. Bener ibu. Kita lihat mama sendiri. Itu ya Allah, namanya mama, namanya seperti itu. Jadi kelihatan jelas ibu-ibu sekalian ya. Sama nih, kalau ngaji, nih alhamdulillah dengan adanya channel ini ibu jadinya rapi itu bajunya. Biasanya kan kalau ngaji, tiba ngaji dekat ini gitu ya. Tiba ngaji deket gitu. Makanya kan kalau ada acara mendadak, ibu langsung aja kita ke rumahnya abu saya pakaiannya kayak begini, ini begini. Malaikat juga nyuntingnya bingung bu. Ya dia syuting lagi ini orang kayak begini begini ya bu ya. Nah, kalau gini kan duduknya rapi, ya akan menjadi khusyuk ya bu. Kalau ada syutingan seperti ini. Jadi kalau kita mencintai karena Allah, ya, dalam kita berkeluarga, contoh dengan pasangan kita, kalau karena Allah, konsekuensinya apapun yang ada dengan pasangan kita, apapun yang kita rasakan, walaupun itu bertentangan, gitu, tahu bertentangan bu, bertentangan, itu nikmat aja kita ngejalaninnya. Itulah kalau orang karena Allah. Mudah-mudahan aja ibu sekalian semuanya kita mencintai sesuatu karena Allah, bukan karena siapa-siapa, ya. Itu. Bukan kalau cintai, sayang juga jangan berlebihan, gitu ya bu ya. Pokoknya tidak jangan terlalu berlebihan aja. Karena yang berlebihan itu tidak baik ibu-ibu sekalian. Karena apa ibu? Karena Nabi Nabi mengatakan begini, inna amoku ma'amoku ala umat. Sesungguhnya aku sangat takut banget gitu kata Nabi ya atas umatku. Yang pertama al-hawa, yaitu hawa nafsunya. Ya, yang kedua tulul amal. Ya, orang yang suka panjang angan-angan. Tul artinya panjang, amal. Pakai alif ya bu. Amal itu berangan-angan. Itu yang dikeluarkan sama Nabi itu terhadap umatnya. Kenapa Nabi sangat khawatir? Karena al-hawa gitu ya. Al-hawa fisodda anil haq. Ya, karena hawa nafsu itu akan membutakan yang benar, ibu. Akan membutakan yang benar. Kita tidak melihat kebenaran. Jadi dibutakan itu yang namanya kebenaran. Ada di yang kedua di sini. Yang kedua yaitu tulul amal. Tulul amal itu bisa mengakibatkan finisi akhirat, akan melupakan akhirat. Kalau orang yang tulul amal, panjang angan-angannya, kerjanya teh menghayal aja, menghitung hari, menghitung bulan, terus begitu ibu. Apalagi kalau udah begini, kalau andaikan aku jadi orang kaya, punya mobil, fasilitas rumahnya juga asik, ya bu ya. Terus punya pembantu, menghayal sampai dipanggil sama Allah, ya bu ya, azan, ya bu, panggilan ngaji, selawatan juga dia kagak tuh berisik. Jadi dia lagi enak menghayal, ya. Kalau terlalu menghayal juga nggak boleh. Kalau bermimpi boleh, mimpi jadi orang kaya. Ya bu ya, nggak apa-apa. Ya emang awalnya mimpi loh bu, segala-galanya. Makanya kan kalau kita ngikutin Nabi, ya bu ya. Sunnah Rasul ini kalau mau tidur, kita kan ngambil air wudhu terus sholat sunnah dulu bu. Begitu sholat sunnah, kita tidur dalam perjalanan panjang tidur kita, dalam perjalanan itu, ya. Terus kadang-kadang kita bermimpi. Kalau mimpi yang baik, yang enak, yang nikmat, yang bagus, misalnya dapat duit sekarung, ya, akan aku
dibagi-bagi kan begitu Bu. Ya. Pas itu kita terbangun gitu loh Bu. Dan tidur kita itu jangan ngebungkel lagi, jangan tidur lagi kita Ibu. Ya. Masuk ke kamar mandi, ngambil air wudhu, kita sholat, kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan mimpiku tadi menjadi kenyataan begitu. Sebaliknya kalau mimpi yang buruk, jangan ibu terus ya ketakutan, jangan. Ya, ibu bangun, kakak bangun, terus ibu ngambil lagi air wudhu, ibu sholat sunnah, pokoknya sholat sunnah aja, 2 rakaat, ibu mohon sama Allah, ya Allah ya Rob, mimpiku tadi yang begitu buruk, menyeramkan, jelek, mudah-mudahan jangan engkau jadikan kenyataan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lagi enggak ada apa. Mau dilanjutin salat tahajud kalau memang ibu udah waktunya langsung salat tahajud. Itu mungkin cara Allah, Bu. Sayangnya cintanya Allah kepada kita agar kita bangun di tengah malam. Begitu. Ya, Bu. Jadi kita kalau karena Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal unsur billah. Berani dalam membela kebenaran. Berani dalam membela kebenaran karena yakin akan pertolongan Allah. Di dalam surat Muhammad dijelaskan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agamaku, maka akan aku tolong dan aku tetapkan. Ya, jangan nanti ketakutan ibu, ya takut jabatannya dicopot, takut usahanya bangkrut, ya Bu ya. Kalau membela kebenaran tidak, kita ya yakin Allah bersama kita. Allah selalu bersama kita. Jadi jangan pernah takut Bu dengan yang namanya kebenaran untuk mengatakan. Makanya kata Nabi, qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Emang awalnya pahit Bu. Di mana-mana juga pahit itu endingnya, akhirnya akan nikmat. Contoh, ibu kalau minum jamu selesai kan pahit Bu awalnya, tapi pada akhirnya enak kan, sehat begitu. Yang manis-manis belum tentu ibu, belum tentu. Ya Bu ya. Tanya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita ini termasuk orang yang betul-betul berani untuk mengatakan kebenaran. Jangan pernah takut ibu ya untuk kebenaran. Kenapa? Kalau kita takut dengan kebenaran, ibu, nanti Allah murka kepada kita sehingga nanti musibah akan datang. Ya, kemarin waktu kita ke sana ya, Bu Yuli ya, kita 5 titik ibu mungkin bisa nonton di situ. 5 titik itu ibu sampai ada yang nanya sama saya. Nanyanya begini, Umi, kenapa katanya? Kan Umi menyampaikan semua musibah itu diundang karena kemaksiatan, kan gitu ya Bu ya, diundang karena maksiat. Tapi kenapa seperti itu? Ya, ini kok ada yang terjadi. Ya Bu, ada yang tidak mendapatkan musibah. Saya bilang begini, orang yang berbuat, yang mengundang, ya Bu ya, itu akan langsung diberikan. Terus bagaimana orang-orang yang tidak mengundang? Dalam artian Bu, tidak berbuat maksiat, tapi mereka itu diam. Tahu diam Bu? Enggak berbuat gitu. Padahal di situ dia tahu ada kemaksiatan, makanya dapat. Apa? Diam aja. Jadi sifat kita itu jangan masa bodoh dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang dipanggil kebenaran Bu. Kita kan kadang-kadang pakai ini, nggak enak kan? Entah, emang aku ini siapa? Gitu. Ya. Yang namanya pemimpin itu, yang namanya dakwah itu bukannya seperti saya atau Ibu Ustazah Pak Munah, kita semua itu wajib Ibu berdakwah, mengajak kepada kebenaran. Jadi jangan pernah punya sifat udah dia mau urusan dia, jangan Ibu. Karena semua yang namanya kemaksiatan walaupun itu ada di sisi sini ya Bu, ini dampaknya besar. Mudah-mudahan aja
yang sekarang juga memang kita lihat ya Bu ya, adanya kemarin di Garut apa di mana tuh, yang sama sejenis itu Ibu. Minta itu LGBT ya, minta di mana tuh? Ya, saya lihat masih separuh-separuh tuh Bu. Ya, jadi minta ini di sana kita nggak bisa Bu. Negara kita ini ya negara hukum yang mayoritas Muslim, ya Muslim. Kecuali kalau di Amerika itu memang free sex gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada anak-anaknya pacaran itu kan manggilnya daddy ya. Kalau kita daddy mana sama anak ya. Ya, kita dia misalnya izin gitu. Dia yang pesannya apa? Bawa kondom. Jadi pacaran itu sebebas itu ya, makanya kita jangan sampai seperti itu. Nah, kalau ada terjadi hal-hal di sini, ibu jangan diam. Kalau ibu nggak bisa melakukan, ya Bu ya. Nah, saya mah cuma orang kayak begini, gitu ya Bu ya. Nah, kita kan ngomong Bu berbicara. Ada yang punya wewenang, jadi kita gerak gitu. Ya paling nggak kita berdoa. Paling nggak kita berdoa. Jadi kita harus betul-betul berani Ibu. Ya selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam di sini Ibu. Jadi kita kembali lagi, kita harus betul-betul menjadi orang yang berani untuk mengatakan kebenaran, mengatakan yang hak nih kalau di sini Ibu ya, kebenaran. Jangan pernah takut ya. Karena kita kepengen Bu di internal rumah tangga kita kepengen rasanya tenang ada ya, secara batin, secara lahir ya. Kalau udah di rumah tangga kita tenang, kepengen ya kanan kiri kita, depan belakang kita ya satu wilayah, katakanlah satu RW begitu. Jadi kalau ada kemaksiatan kita juga kayaknya gak tenang gitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berani untuk mengatakan atau untuk membela kebenaran. Ya. Terus kemudian Ibu, makalah ke-45 kita lihat. Amin Nabihi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mahabbatu asasul ma'rifati wal iffatu ala matul yaqini wa raqsul yaqini taqwa warridho bitakdirillah. Nabi, nah jadi ini tadi ulama, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-habbu al-mahabbatu dari ikutin aan dari al-mahabbatu, cinta kepada Allah adalah landasan makrifat. Kalau kita udah cinta kepada Allah, karena kita mengenal Allah. Orang kalau udah mengenal Allah, insya Allah cakep dalam arti dia selalu berhati-hati dalam berbicara, dalam melangkah, ya Bu ya. Karena dia tahu, dekat, kenal Allah, nggak berani macam-macam. Mau ngomong yang macam-macam juga, ya Allah kelihatannya lagi bersama kita, lagi melihat kita. Apalagi kalau dalam sholat Ibu ingetin, Ibu akan khusyuk apabila Ibu sudah ketika kita at-tahiyat, itu kan pembicaraan Nabi dengan Allah ya. Pembicaraan Nabi dengan Allah langsung gitu. Ketika Rasulullah Isromi at-tahiyat mubarakatus sholawatut thayyibatullah gitu. Itu pembicaraan gitu. Nah kalau kita yakin gitu loh, kita udah mengenal Allah, insya Allah nggak ada yang namanya sholat tidak khusyuk ya, nggak ada yang sholat main-main, nggak ada yang sholat cepet-cepet ya. Itu porsinya sudah ditentukan ya, bahasanya begini. Ada yang namanya tumak-nina. Jadi jangan kayak canggung cebok kalau sholat. Kalau canggung cebok Allah. Lu cepet banget sholatnya. Sholat tahun-tahun udah kecil, sholat makanya udah apa? Cepet.
bukan masalah begitu ya. Iya ada yang begitu. Saya lihatnya bingung kalau ngeliatin orang model gitu itu bacanya apa ya? Perasaan dari ya takbir, terus ruku, itidal, ya. Kayaknya bacaannya panjang-panjang, duduk di antara dua sujud, itu kan ada 9 gitu doanya. Kok cepet gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu doanya apa ya? Coba deh ikut. Saya aja merasa lama. Ya ada tasbihnya di sini. Ya ini sih ada. Saya lihat. Apa orang itu udah terlalu lancar kali ya? Udah pintar banget, pintar banget. Hebat, saya jadi dengar, ya Allah, sampai cepat banget gitu, ya. Jadi doa di situ. Cinta kepada Allah adalah landasan makrifat. Terpelihara daripada perbuatan. Perbuatan apa bu? Meminta ibu. Kita jangan jadi orang yang selalu meminta. Ya, kita berdoa ya Allah jadikan aku orang yang memberi. Jadi yang di atas. Karena kalau yang di atas insya Allah ibu mulia. Kalau yang di bawah hina. Iya bukan berarti. Ya minta selalu minta. Kecuali ada momen-momen tertentu ibu. Misalnya doa apa? Kita nyanyi dibagi itu namanya ya. Bukan ngemis-ngemis. Saya kadang-kadang miris loh bu. Saya lihat di depan yayasan aku Topan itu kalau sore itu anak kecil yang satu tidur ya. Iya. Terus yang mau depan jalan Indokoren sampai saya begini, ya Allah ya Roh ya. Kesian itu bu cuma pakai karung gitu. Kita pengen ngasih berarti tidak berdidik ya. Bagaimana jadi? Serba salah itu ibu. Kadang-kadang ada orang yang lempari begitu sawela gimana ya, jadi sayanya serba salah ya. Kita kasih kadang-kadang duduk di tengah-tengah bu, di tengah-tengah jalan kiri kanan itu ramai, di tengah-tengah ya. Kalau saya lihat sih fisiknya cuma kan takut aja bu ya. Orang namanya orang, jangankan itu yang mepet begitu dengan kendaraan, yang jauh aja bisa kena gitu ya. Ini gimana ya? Sampai saya jadinya begitu. Kalau saya jadi presiden, jadinya seperti itu loh bu. Ini yang begini-begini nih, bukan kita ini. Gimana kita kerjakan gitu kayaknya ya. Kesian deh bu, ibu lihat deh. Dingin apalagi ya. Kalau kita lihat kalau mau ke Indokoren itu anak-anaknya tidur ibu. Terus ibunya paling nyedot-nyedot es gitu yang makan bareng-bareng gitu di situ. Tapi herannya ya bu ya, Allah pelihara itu kita yang apik banget anak-anak kita. Aneh ya. Aneh ya. Rahmat rahimnya Allah itu kalau menguji. Imunya kuat. Kalau kita anak-anak kita apik banget deh bu. Ya. Tidur, kaki dicuci, dia kayaknya enggak. Bahkan pada main bola di pinggir itu bu, dekat got kita lihat. Nah yang saya sering lihat itu yang ada di Al Mustafa itu bu, yang dekat. Iya ada yang selalu ada. Dari mana ya bu? Ada yang nurunin kali. Enggak tahu. Bukan biasanya ada yang nurunin, ada yang nurunin. Tapi dia bawa karung, bawa karung. Iya. Mobil tak. Kalau yang ibunya mobil kalbak ya. Nah ini bagaimana nih? Kita nih, sebentar kita bicara lagi. Ya, adalah tanda yakin kepada Allah. Adapun pokok keyakinan adalah takwa dan ridho akan takdir Allah. Takdir Allah itu bu. Kalau kita yakin, ya, apapun yang diberikan kepada kita itu sudah menjadikan qadarullah. Ya bu ya. Mudah-mudahan ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah selalu berikan panjang umur kita di dalam sehat badan jasmani rohani kita untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kekuatan iman dan Islam kita sehingga betul-betul kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Ketika Allah tidak memisahkan ruh dan jasad kita mohon kepada Allah dalam husnul khotimah. Ilmu yang selalu tertuntut Allah jadikan ilmu yang barokah yang bermanfaat agar kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, memiliki keluarga
cucu, yang belum punya anak biar cepat-cepat diberikan anak. Yang sedang bermasalah mudah-mudahan Allah angkat masalah kita. Ya, Allah berikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya. Khususnya untuk ketua majelis taklim beserta segenap para pengurusnya senantiasa dalam Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Dan gurunya Bu yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita semuanya, Allah selalu pelihara, jaga umurnya, sehatnya, rezekinya, ilmunya agar bisa menjadi contributor yang memiliki uswatun hasanah khususnya bagi jamaah majelis taklim al-muhsinin Kampung Bulus. Alhamdulillah wa kulli bi'adil sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rasul bin Qabil wa Ammar bin Isur wa Mahmud wa Salam Syafi Syafi wa Rahman wa ila Abdullah wa Syekh Abdul Jalani wa Rabbana wa Syekh Muhammad Saman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muhawwilal aqwal qawlan hasanan ya ahsanul hal wa hasbil maqasidana wa hasbil maqasidana wa hasbil maqasidana wa hasan masjid majelis taklim al-muhsinin Kampung Bulus. Ya Tuhan menjawab permintaan wa qala qawlan adila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Permisi. Kalau situ saya jangan main saya. Kakak bisa sate. Mama mau belanja mana belanja? Nanti ya. Kakak, ayah ini dagunya. Jangan ambil nanti gigi sakit. Mau apa sayang? Mengapa kamu? Iya. Batin. Ya. Alhamdulillah. Banyak
Dedenya kemana ya? Iya, tunggu sayang. Bu, maaf semuanya duluan ya. Maaf. Makanya tadi kan siang dulu. Bebek aja. Takut lupa kalau nggak dibalas nggak dibaca telepon. Sekarang sih aja ya. Pergi dulu tuh. Ibu maunya apa? Berapa? Lihat dulu sayang. Mama jualan. Ayo. Maaf ya bulannya. Maaf ya.